Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Tobi Anggesta dari Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pemodelan spasial merupakan model dari suatu data yang memiliki informasi spasial, di mana informasi spasial tersebut yang menjadi fokus utama dari model itu sendiri. Terdapat berbagai macam cara yang bisa kita pilih untuk menyajikan informasi hasil pemodelan spasial. Pertimbangannya, bagaimana informasi tersebut bisa dengan mudah dicerna oleh pengguna, memiliki tema dan jenis data spasial, serta media apa yang akan digunakan untuk memvisualisasikannya. Untuk data time series seperti data cuaca, perubahan penggunaan lahan, dan lain sebagainya, salah satu model visualisasi yang menarik adalah dengan peta animasi. Apa itu peta animasi? Peta animasi merupakan peta yang menggambarkan suatu fenomena berdasarkan kumpulan data spasial dengan urutan waktu atau pengontrol multitemporal. Untuk membuat peta animasi, kita dapat menggunakan plugin Time Manager. Peta animasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis, pengamatan, dan perbandingan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam suatu fenomena. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membuat peta animasi letusan gunung api di Indonesia dengan menggunakan plugin Time Manager yang ada pada perangkat lunak QGIS. Baiklah, langsung saja yuk kita praktik. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan memiliki koneksi internet yang baik. Nah, teman-teman buka Google Chrome, kita search volcano.si.edu. Nah, untuk mengambil data letusan gunung api. Nah, lalu seperti ini tampilannya. Klik database, eruption search. Teman-teman, eruption kategorinya adalah yang terkonfirmasi. Lalu pilih negaranya adalah Indonesia. Nah, kemudian search eruption. Nah, berikut adalah data dari letusan gunung api di Indonesia. Sangat banyak datanya. Langsung saja teman-teman bisa unduh hasilnya di Excel. Nah, setelah itu kita olah datanya. Nah, di sini banyak banget. Nah, kita bakalan mengolah data yang dari tahun 1922 hingga tahun 2022 saja. Selebihnya kita buang ya teman-teman. Nah, bisa kita blok semua lalu kita hapus. Kemudian kita bikin sheet baru untuk data yang akan kita masukkan ke QGIS nanti. Nah, apa aja data yang kita butuhin? Nah, di sini nggak semuanya kita ambil datanya, hanya sebagian saja, yaitu volcano name, start year, start month, start day, latitude, dan longitude-nya. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa klik di atas start nama apa ya? Kolomnya, kemudian teman-teman klik Ctrl Shift lalu panah ke bawah, maka nanti akan terblok semua. Lalu klik kanan, ketikkan copy. Nah, kemudian pindah ke sheet yang akan kita gunakan, paste. Nah, lakukan hal yang sama pada kolom-kolom yang lain. Seperti ini ya teman-teman, copy lalu paste. Start day juga. Nah, setelah itu antara start day dengan latitude kita sediakan satu kolom kosong. Nah, longitude kita copy paste. Nah, kolom kosong di sini kita gunakan untuk membuat kolom baru, yaitu berisi data time. Nah, apa aja isinya? Kita klikkan rumus sama dengan date. Nah, dalam kurung tahun, bulan, hari. Nah, setelah itu
kita tarik ke bawah. Nah, berikut adalah data-data yang kita butuhkan untuk membuat peta animasi di QGIS. Nah, sebelumnya kita save terlebih dahulu filenya di folder yang kita tuju. Nah, file name-nya bebas sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu save as type-nya jangan lupa kita gunakan CSV ya teman-teman. Nah, ini ya command delimited. Nah, lalu klik save. Kemudian kita tutup aplikasi Excel-nya, kita masuk ke software QGIS-nya, teman-teman. Nah, berikut adalah tampilan software QGIS. Teman-teman klik layer, data source manager, lalu kita masukkan data plugin, maksudnya data CSV yang telah kita olah sebelumnya. Nah, di sini teman-teman pastikan ya semuanya sudah sesuai koordinatnya, resolusi dan sebagainya. Lalu klik add dan close. Nah, ini adalah titik persebaran letusan gunung api. Nah, lalu kita masukkan SHP wilayah Indonesia provinsi. Kita drag. Nah, warnanya disesuaikan. Di sini saya menggunakan warna yang transparan. Lalu apply, kemudian oke. Setelah itu kita letusan gunung apinya kita ubah menjadi heat map, lalu warnanya juga disesuaikan colornya. Nah, kemudian kita klik oke. Seperti ini tampilannya. Kita tambahkan juga data letusan gunung api di atasnya, kita timpa lagi. Sama seperti sebelumnya, kita klik add. Nah, di sini kita bisa ubah simbol gunung apinya ya yang di atas. Pada kesempatan ini saya menggunakan simbol yang berbentuk segitiga dengan warna merah. Nah, untuk ukurannya disesuaikan saja. Nah, setelah teman-teman dikira sudah cukup, kita beralih ke labels. Nah, klik single labels, lalu teksnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya juga menggunakan ukuran font 7. Nah, kemudian buffer, warnanya saya menjadi warna merah. Nah, kemudian buffer saya aktifkan, kemudian apply. Oke. Nah, sudah hampir jadi teman-teman. Sekarang kita masukkan aktifkan pluginnya. Bagi teman-teman yang belum install plugin, teman-teman bisa install di sini. Nah, klik plugin, lalu teman-teman bisa install. Nah, dikarenakan saya sudah menginstalnya, maka saya tinggal mengaktifkan plugin Time Manager ini. Masuk ke plugin Time Manager, lalu ke setting, add layer, letusan gunung api. Nah, untuk start time-nya adalah time, kemudian yang lainnya silahkan default. Kita ulangi untuk layer yang kedua. Nah, ini untuk posisi waktunya saya letakkan di sisi arah barat laut.
atau sesuai kebutuhan teman-teman, lalu klik OK. Setelah dirasa sesuai semua, kita klik OK. Nah, untuk yang pengaturan lainnya kita biarkan default. Nah, untuk ininya kita ubah ke years ya, yang pengulangannya, karena ini datanya data tahunan nantinya. Nah, seperti inilah hampir jadinya gitu peta animasi kita. Setelah dirasa cukup, teman-teman bisa kita bisa menyimpannya. Kita klik export map di sini. Maksudnya ekspor video. Oh iya, jangan lupa buat sesuaikan juga sistem ini ya, skalanya ya. Sini saya menggunakan skala 20 juta. 1:20 juta. Nah, kita ekspor videonya, pilih folder tujuan kita. Nah, select folder, kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai kita beralih ke kita membuat GIF-nya. Teman-teman buka Google lalu klik adsgif.com. Nah, di sini kita bisa menggabungkan yang tadi menjadi suatu video. Kita klik file yang tadi, open. Nah, di sini ada banyak sekali, ada 206 file. Lalu kita upload dan kita buat menjadi GIF. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk delay time-nya sesuai kebutuhan teman-teman. Sini saya menggunakan 45. Yang lainnya saya biarkan default. Lalu kemudian kita make a GIF. Nah, setelah itu kita tunggu hingga proses selesai. Nah, peta animasi sudah selesai dibuat. Nah, untuk menambah keindahan peta, kita dapat melakukan layouting di software yang lain. Nah, kali ini saya menggunakan software Canva untuk atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita masuk ke Canva, lalu kita lakukan layout di Canva. Nah, ini bahan peta animasi yang sebelumnya. Kita langsung saja kita drag ke Canva. Nah, seperti ini. Dan berikut adalah hasil layoutingnya. Nah, kita bisa simpannya, kita download, dan peta animasi telah selesai dibuat. Nah, demikianlah video tutorial QGIS membuat peta animasi letusan gunung api di Indonesia menggunakan plugin Time Manager. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.